Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ruang lingkup dan karakteristik moluska. Maka pada kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan karakteristik dari kelompok krustasea. Jadi apa itu krustasea? Nah, krustasea itu berasal dari bahasa Latin yaitu krusta yang berarti cangkang. Artinya krustasea itu adalah hewan-hewan yang memiliki cangkang atau kerangka luar, di mana kerangka luar ini sifatnya itu sangat keras karena tersusun atas kalsium karbonat atau zat kitin yang mengeras. Nah, untuk krustasea sendiri itu dia memiliki ukuran yang bervariasi dimulai dari 0,1 mm sampai 60 cm, bahkan ada yang lebih besar lagi. Nah, demikian juga dengan bentuk tubuhnya itu dia bervariasi ya, ada yang berbentuk panjang seperti ini, ada juga yang berbentuk bulat. Nih contoh berbentuk seperti ini atau seperti ini kepiting. Nah, untuk habitatnya sendiri, krustasea itu sebagian besar hidupnya itu di laut dan sisanya itu 13% hidup di air tawar dan 3%-nya hidup di darat. Kemudian bagaimana karakteristik dari krustasea? Jadi karakteristik utama dari krustasea itu adalah dia memiliki dua bagian utama pada tubuhnya. Yang pertama adalah bagian kepala yang langsung menyatu dengan dada, disebut dengan cephalothorax. Kemudian bagian kedua adalah bagian perut atau abdomen. Jadi untuk di bagian pertama, untuk bagian cephalothoraxnya sendiri, itu dia dilindungi oleh kulit keras yang disebut dengan karapas. Jadi nih ya, di bagian sini, di bagian kepalanya yang menyatu dengan dadanya ini dinamakan dengan karapax. Nah, selain itu juga di bagian cephalothorax terdapat sepasang antena. Nah, fungsinya antena ini adalah sebagai alat sensorik. Kemudian terdapat juga rahang atas dan rahang bawah yang berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian di bagian cephalothorax juga terdapat 5 pasang kaki. Mana 5 pasang kaki ini dibagi menjadi 2. Satu pasang itu sebagai kaki capit, seperti ini ya, ini kaki capit. Kemudian 4 pasang lainnya itu digunakan sebagai kaki jalan, kaki yang digunakan untuk berjalan. Kemudian pada bagian abdomen itu dia terdiri dari 5 pasang kaki renang dan pada bagian ujungnya terdapat ekor. Nah, biasanya pada krustasea betina, selain 5 pasang kaki ini selain digunakan untuk berenang, juga biasanya berfungsi sebagai atau tempat untuk menyimpan telurnya pada musim reproduksi. Kemudian kita lanjut ke sistem sirkulasi dari krustasea. Jadi untuk sistem sirkulasi pada krustasea dewasa yang memiliki ukuran yang lebih besar, itu dia melakukan pernafasannya itu melalui insang, yang mana oksigen yang telah diekstrak dari insang tersebut akan didistribusikan melalui sistem sirkulasi. Sedangkan pada bagian yang berukuran kecil atau jenis krustasea yang ukurannya lebih kecil, itu melakukan pernafasan melalui sistem yang terdapat di atas permukaan tubuhnya, atau dia melakukan pernapasan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Nah, kemudian sistem peredaran darah dari krustasea itu sendiri adalah jenis sistem peredaran
darah terbuka atau hemokolik, yaitu peredaran darah tanpa melalui pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah seperti ini memiliki kekurangan karena menyebabkan hilangnya rongga tubuh karena darah memenuhi celah antar jaringan dan organ tubuh. Rongga tubuh yang tersisa hanya adalah rongga ekskresi dan organ perkembangbiakan. Nah, untuk krustasea sendiri itu dia tidak memiliki darahnya itu tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin, yaitu darah yang berwarna biru dan mengandung tembaga, dan sifatnya itu adalah sangat memiliki daya ikat yang rendah terhadap oksigen. Kemudian untuk sistem reproduksi, umumnya sistem reproduksi dari krustasea itu adalah bersifat diesis, yaitu alat kelamin jantan dan betina yang terpisah. Nah, sehingga sistem reproduksinya itu terjadi secara seksual, yaitu harus pertemuan antara gama jantan dan betina, barulah terjadinya fertilasi atau pembuahan. Untuk alat reproduksi sendiri, pada jantan itu terdiri dari sepasang testis, sepasang vas deferens, dan sepasang vesicula seminatis. Sedangkan pada betina itu terdiri dari sepasang ovarium dan sepasang oviduk. Lalu bagaimana proses pembuahannya atau proses fertilisasinya? Jadi proses fertilasinya itu terjadi di luar tubuh, di mana ketika tiba musim kawin atau musim reproduksi, krustasea jantan dan betina akan mengadakan kopulasi atau pembuahan. Pada kopulasi, spermatozoa akan ditampung di dalam penampung sperma yang dimiliki oleh betina. Beberapa hari kemudian, udang betina ini akan membersihkan daerah abdomennya dengan kaki renang. Lalu betina akan membalikkan tubuh, melipat tubuh, dan keluarlah sekresi berupa lendir yang menyelimuti kaki renang. Kemudian ovum akan keluar dari kantong penampung spermatozoa dan telur akan melekat pada kaki renang sampai menetas. Namun pada beberapa parasit dan sebagian besar teritip, ini adalah jenis krustasea rendah ya, krustasea rendah. Jadi dia bereproduksinya dengan dia sifatnya itu hermafrodit, sehingga reproduksinya itu bisa dilakukan sendiri. Jadi hermafrodit itu artinya adalah dia bisa menjadi jantan dan betina pada waktu bersamaan, sehingga dia bisa melakukan self fertilization atau dia dapat melakukan pembuahannya sendiri tanpa memerlukan pasangan. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke sistem pencernaannya. Jadi untuk sistem pencernaan dari krustasea itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan terakhir adalah anus. Di mana lambung itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berukuran besar yang dinamakan kardiaka, kemudian bagian yang kecil itu dinamakan dengan pilorus. Nah, ususnya merupakan tabung kecil yang mengarah ke arah posterior tubuh atau ke arah bawah tubuh dan bermuara pada anus yang terletak pada permukaan ventral telson. Kemudian kita lanjut ke sistem sekresi dari krustasea. Jadi alat ekskresi pada krustasea itu adalah berupa sepasang bangunan lebar yang disebut dengan kelenjar hijau yang terletak pada bagian bawah kepala. Fungsinya sama, yaitu dengan jenis hewan-hewan lainnya, itu adalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, kemudian kita lanjut ke pengelompokan dari krustasea. Jadi perlu kalian ketahui bahwa krustasea itu dibagi menjadi dua kelas ya.
Subkelas yang pertama adalah Entomostraka atau udang-udangan rendah atau tingkat rendah. Kemudian yang kedua adalah Malacostrata yaitu udang-udangan besar. Nah, untuk Entomostraka dia umumnya itu adalah berukuran kecil dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut maupun di perairan air tawar. Nah, golongan hewan ini biasanya dia hidup melayang-layang di dalam air dan digunakan sebagai makanan ikan ataupun hewan lainnya. Contoh dari subkelas Entomostraka ini seperti ini ya. Jadi ada namanya Copepoda, kemudian ada Cladocera, Ostracoda, dan Amphipoda. Jadi kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai ini karena kita akan membahas subkelas Crustacea yang memiliki ekonomis yang penting karena ini tujuannya kan sebagai produk ekspor. Nah, kemudian kita lanjut ke subkelas yang kedua adalah Malcostrata. Jadi Malcostrata ini adalah subkelas dari Crustacea yang sebagian besarnya itu dia hidup di air tawar maupun air laut serta mempunyai bentuk badan yang tersusun atas cephalothorax dan abdomen ya. Nah, jadi untuk Malcostrata sendiri itu dia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Decapoda, ada kelompok Stomatopoda, dan kelompok Isopoda. Nah, kelompok Isopoda ini adalah contohnya. Contoh dari kelompok Isopoda ini adalah kutu perahu. Jadi dia kutu perahu ini memiliki tubuh yang pipih, kemudian dorsi ventral dan memiliki kaki semu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Stomatopoda. Contohnya ini adalah ada udang belalang atau udang mantis. Jadi ciri utamanya itu adalah hidup di laut dengan bentuk tubuh yang mirip seperti belalang sembah dan mempunyai warna yang cukup mencolok. Tubuhnya panjang dan pipih dorsoventral, di mana karapasnya itu lebar seperti perisai serta menyatu dengan dua ruas toraks pertama. Nah, di bagian karapasnya ini dia terdiri dari 5 pasang appendix toraks, di mana pasang yang pertama itu adalah bentuknya seperti pengapit, kemudian pasangan keduanya itu sangat besar, kemudian 3 pasang berikutnya itu adalah biramus dan tidak bercapit. Kemudian dia memiliki insang dan memiliki telson yang sangat besar seperti kipas serta mata besar dan bertangkai. Ini ya, bagian telson itu adalah bagian yang paling bawah dari tubuh udang ini. Itu adalah kelompok Stomatopoda. Kemudian untuk kelompok udang untuk kelompok Decapoda maksudnya. Jadi untuk kelompok Decapoda itu adalah kelompok dari jenis udang dan ketam. Jadi kelompok jenis Decapoda ini dia mempunyai 10 kaki dan merupakan kelompok Crustacea yang sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia karena berperan sebagai sumber makanan yang kaya akan protein serta bernilai ekonomi tinggi. Nah, ini adalah contoh dari kelas Decapoda. Dari kelompok Decapoda ada udang windu, kemudian ini ada udang galah, udang kipas, dan lobster atau udang karang ya. Kemudian untuk ketam itu ada rajungan dan juga ada kepiting bakau atau kepiting hitam. Jadi itu tadi
pembahasan mengenai kelompok krustasea. Dan mungkin, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana alur proses pengolahannya untuk standar ekspor. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini, dan saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan. Namun jika memang masih ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya di grup grup kelas online kita. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.